Wasn't that wonderful praise and worship? Bukankah itu pujian penyembahan yang luar biasa, saudara-saudara? Apakah kami? Oh, sorry, thank you. We believe in sharing. Ya, kami senang juga kalau berbagi mic satu tadi. Come on, give it up for the worship team. They did a great job. Kita berikan tangan untuk worship team yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. You know, I've been in over 40 countries of the world. Saya sudah berkeliling 40 negara di seluruh dunia. And nobody can sing like Indonesians. Dan kelihatannya tidak ada yang menyanyi seperti orang Indonesia. Oh, look how tall this pulpit is. We have you did it. Can you see me? Can you see me? Satu lagi, ada ketinggalan satu lagi undakannya. One step there. You forget that. No, that's okay. That's okay. Okay, bring it. No, you're taller than me. Okay. We're friends, okay? Ya, kita semua teman ya. I don't know if you've noticed, but my wife is taller than me. Saudara tidak lihat tadi, mungkin saudara tidak memperhatikan. Istri saya lebih tinggi daripada saya. I'm already the tallest in my family. Saya sudah yang paling tinggi di keluarga saya. I'm taller than my mother, my father, my brother. Saya lebih tinggi dari ayah saya, mama saya, kemudian saudara-saudara saya. And so she's from Sweden, but we met in India. Kami istri saya dari Swedia dan kami bertemu di India. We were doing missions work together. Kami melakukan misi bersama-sama. And she has a strength and a fire. Dan dia punya kekuatan dan api itu. She led the chef to the man that was cooking for us to the Lord. Oh, dan dia membantu chef untuk memasak. And then she prayed for him to receive the Holy Spirit. Tapi kemudian dia berdoa kepada chef itu dan dia penuh dengan Roh Kudus. And he started to speak in tongues so fast. Dia mulai bicara bahasa roh dengan cepat. That his false teeth flew out of his mouth and landed in the curry. Sampai gigi palsu dari chef itu terlepas. When I saw that, I thought, I'm going to marry that girl. Ketika saya melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu, saya bilang saya mau menikah dengan perempuan ini. For nine months, I chased her. 9 bulan saya kejar dia. She said, no. Dia selalu tolak, tidak. I said, you only have 2 answers. Saya bilang kepada dia, kau hanya punya 2 jawaban. Yes now, sekarang iya, or yes later. atau nanti ianya. One day she said to me, I could never marry you. Dia bilang kemudian, saya tidak akan pernah bisa menikahimu. I said, why not? Saya tanya, kenapa tidak? She said, you're too short. Dia bilang, kau terlalu pendek. I'm taller than you. Saya lebih tinggi darimu. I said, no, you're not. Saya bilang, tidak. I'm taller than you. Saya lebih tinggi darimu. She looked at me and said, I'm 170 centimeters. How many centimeters are you? Dia bilang, saya 177 cm. Kau berapa tinggi? I said, that depends. Saya bilang, tergantung. Inside or outside? Di dalam atau di luar? Because I'm bigger on the inside than I am on the outside. Karena di dalam saya lebih besar daripada di luar. Amen. Amen. And so are you. Begitu juga dengan saudara-saudara. Because Christ lives in you. Karena Kristus hidup di dalam saudara. Amen. 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 So Father, in Jesus' name, Bapa, dalam nama Yesus, thank you for every one of these precious leaders. terima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang berharga di tempat ini. Holy Spirit, give me grace and insight. Roh Kudus, berilah kami anugerah dan juga pewahyuan. Help us to see Jesus afresh and anew. Tolonglah kami untuk mendapatkan pengurapan yang baru. We welcome and acknowledge your presence in Jesus' name. Kami mau merasakan hadirat Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. All right. Haleluya. You know, it's interesting in the Bible that God has a different definition of the word faithful than we do. Sangat menarik, di dalam Alkitab Tuhan mempunyai definisi atau arti yang berbeda tentang kesetiaan dibandingkan dengan kita. In the parable of the talents, you know, each man was given talents according to his ability. Saudara masih sudah paham dengan perumpamaan tentang talenta? 5, 2, and 1. Ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. So one got 5, and the 2, they went and doubled what they had.
Ada satu orang yang terima 5 talenta dan dia melipat gandakannya menjadi 10. And Jesus said, "Well done, good and faithful servant." Yesus berkata kepada dia, "Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Kau sudah menggunakan talentamu." But the one that had 1 talent, he buried his. Tapi satu orang yang terima 1 talenta, dia tanam talenta itu. Because he was afraid to lose it. Karena dia takut kehilangan talentanya. And when he gave it to the master, Dan ketika dia serahkan kepada tuannya, he didn't call him faithful. tuannya itu menegur dia dan tidak mengatakan kepada dia bahwa kau tidak setia. He called him wicked, lazy, and fearful. Bahkan dikatakan hamba itu jahat, malas, dan yang juga tidak punya visi, tidak berani melangkah. But he didn't lose his talent. Tetapi dia tidak kehilangan talentanya. Wouldn't that be faithfulness? Bukankah itu kesetiaan? But the master took it away and gave it to the one that had 10. Tapi saudara perhatikan, 1 talenta itu diambil daripada dia dan diberikan kepada yang lain. Because in God's dictionary, fruitfulness is to be faithful. Karena di dalam kamusnya Tuhan, berbuah itu adalah kesetiaan. Amen. And the only thing that can hold us back, Dan hanya satu hal itu saja yang tidak bisa membuat kita balik kembali. if we are fearful. Kalau saudara ketakutan, So today I want to encourage you sekarang hari ini saya akan memberikan saudara semangat to have a vision. untuk mempunyai visi. Go forward in faith Majulah di dalam iman and bear much fruit. dan berbuahlah yang lebat, That the Father will be glorified, sehingga Bapa kita yang di surga dimuliakan. and then you'll prove that you're a disciple. Dan saudara pun bisa berbuah-buah dan memuridkan orang-orang lain. Are you ready to break out of fear and to move into fruitfulness? Saudara berani sekarang melangkah tanpa takut lagi maju ke depan? Amen. Amin. Amen. Amin. All right. So today I want to speak to you leaders Hari ini saya akan bicara kepada saudara-saudara para pemimpin a message called Leadership for the Vision. tentang kepemimpinan. I'm going to give you some qualities that you need. Kepemimpinan dalam hal visi, dan saya akan menjelaskannya kualitas-kualitas yang perlu saudara terima. My wife and I have been pastoring for 25 years. Saya dengan istri saya sudah menggembalakan selama 25 tahun. We started with absolutely nothing. Kami mulai dengan nol, tidak punya apa-apa. We had no money. We had no team. Kami tidak punya uang, kami tidak punya tim pelayanan. We had no building, nothing. Kami tidak punya gedung, tidak ada apa-apa. But the Lord spoke to me. Tapi Tuhan bicara kepada saya. And He said, I want you to plant a church in the city of Calvary. Tuhan berkata, aku mau menanam gereja di kota Calvary. And I kept praying, okay, God, I'll start when I get a worship team. Dan saya terus berdoa dan mengumpulkan tim pendoa. When I get a building. Kemudian ada gedung yang kami dapatkan. Kemudian tambah sound system. When I get some money. Dan ada uang kemudian But datang. it never came. Tapi tidak ada yang terjadi. And one day I was praying. Saya kemudian terus berdoa. And I was, Lord, when can I start this church? Kapan kami bisa membangun gereja ini? And the Lord said, start. Tuhan bilang, mulai saja. You already have everything you need. Tuhan akan memperlengkapi segala yang saudara perlukan. Because I gave you a command. Karena Tuhan berkata, aku sudah memberikan perintah kepadamu. My first point. Ada poin pertama dari saya. You must have a God-authorized vision. Saudara harus mempunyai visi yang diotorisasi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. You must have a God-authorized vision. Saudara harus punya visi yang diotorisasi oleh Tuhan. Because whatever is born of God overcomes the world. Karena ketika saya lahir dari Tuhan, saya pasti bisa mengalahkan dunia ini. It's going to take faith. Perlu iman untuk memahami itu. A call from God. Sebuah panggilan dari Tuhan. Amen. Amin. Are you with me? Apakah saudara masih ada di sini? Because this is a calling. This is not a career. Ini adalah panggilan bagi kita, bukan karir. It's going to cost you your life. Akan berharga seumur hidup saudara. You've got to be all in. Saudara harus total masuk dalam panggilan ini. So we started our church Sehingga kita mulai gereja itu with nothing but a word from God. dengan tanpa apa-apa, hanya firman Allah. So you must have a vision from God. Jadi kita saudara-saudara harus punya visi dari Tuhan. Dreams and visions are the language of the Holy Spirit. Mimpi dan visi itu adalah bahasa Roh Kudus. What do you see when you look at your city?
Apa yang saudara lihat ketika saudara tidak melihat apa-apa? What's your vision for your church? Apa visimu bagi gerejamu? Because without a vision, people perish. Karena tanpa visi, gereja binasa, orang-orang binasa. And when you spend time with God, Ketika kau meluangkan waktu untuk Tuhan, He's going to give you a vision for your church Dia akan memberikan visi untuk gerejamu, and a vision for your community. visi untuk komunitasmu. Because God's dream is bigger than your dream. Karena mimpinya Tuhan lebih besar dari mimpi kita, mimpi saudara dan saya. When God puts a dream in your heart, Ketika Tuhan menaruh mimpi dalam hatimu, it will always be beyond your ability. selalu itu lewat dari kemampuan kita. It will always be in the realm of impossibility. Itu kelihatannya selalu melewati hal-hal yang mustahil. Because you will need God to fulfill your vision. Karena kau ingin Tuhan memenuhi visi itu. You've got to dream a God-sized dream. Saudara harus memimpikan atau melihat visi yang selalu besar. Amen. Amin. Amen. Amin. So the second thing Ada hal yang kedua about having a God-authorized vision, tentang visi yang diotorisasi oleh Tuhan. that vision will always be beyond your abilities. Visi ini harus selalu melewati dari kemampuan saudara. And second of all, it will always include the harvest. Dan yang kedua, harus selalu melibatkan penuaian. Because Jesus said, lift up your eyes. Yesus berkata, pandanglah ke sekelilingmu. Look on the fields. Lihatlah padang itu, padang itu. Because they're ready for harvest. Itu sudah siap untuk dituai. Your city, Kotamu, your community, komunitasmu, your districts, wilayahmu, kabupaten, daerahmu. they're ready for harvest. Mereka siap untuk dituai. You've got to see harvest. Saudara harus melihat penuaian. Because what you see Ketika apa yang saudara lihat, is what you get. itu yang saudara dapatkan. Amen. Amin. Do you see harvest? Apakah saudara melihat penuaian, panen raya? Our churches must include lost people. Gerejamu harus menerima orang-orang yang terhilang. Jesus said He came to seek and save the lost. Yesus berkata, pergi cari yang terhilang. Our churches must be focused on reaching lost people. Gereja kita harus fokus untuk menjangkau yang terhilang. Amen. Amin. Jesus says the good shepherd Yesus berkata, gembala yang baik leaves the 99 safe sheep meninggalkan 99 dombanya to find the lost sheep. mencari satu yang hilang. Because one lost sheep Karena satu domba yang hilang is more valuable than 99. sangat berharga, lebih berharga daripada yang 99 yang ada di kandang. Lost people matter to God. Orang-orang yang terhilang sangat berharga di mata Tuhan. We need to go after lost people. Kita perlu mencari orang-orang yang terhilang ini. When Jesus started His ministry, Ketika Yesus mulai pelayanannya, He started with 12 unbelievers. Dia mulai dari 12 orang yang belum percaya kepadanya. Not one of them believed that He was the Messiah. Tidak ada satupun di antara 12 orang itu Yesus adalah Mesias. But that's how Jesus started. Tapi begitulah cara Yesus bekerja. Our churches are soul-winning churches. Gereja kita, gereja yang harus sama untuk gereja yang menuai. We don't grow from the inside out. Kita tumbuh dari dalam keluar. We grow from the outside in. Kita juga tumbuh dari luar ke dalam. A church that forgets the lost is lost itself. Gereja yang melupakan orang-orang yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Now, my wife and I, we have 4 children. We have 4 children. Saya dan istri saya punya 4 anak. And one day we went to the shopping center. Kami suatu kali pergi ke mall. And we told the kids to stay in the car. Kami katakan kepada anak-anak, kalian tinggal di mobil. And we went, did the shopping, came back. Dan kami kemudian pergi ke mall belanja dan kembali. But one of our kids stepped out and went into the mall. Satu anak kami turun dari mobil dan ternyata masuk ke mall. And we didn't see. Kami tidak lihat dia. So we get home to our house. Jadi ketika kami pulang, And we're cooking. And kami sudah masak, the house is so quiet. rumah kok sepi. And we're wondering, wow, why are the kids so quiet? Kenapa anak-anak sepi ya? And then we realized we forgot our oldest son. Kami baru sadar yang sulung ketinggalan di mall. Now, could you imagine if I said to my wife, Bayangkan kalau saya ngomong sama istri saya, oh, that's okay. gak apa-apa. We're not into quantity, we're into quality. Kita tidak perlu jumlah, kita perlu kualitas. Now we'll have more money for the other 3. Jadi
ya minimal lebih hemat lah. Sekarang kita punya 3 anak dibandingkan 4. They can get a better education. Ya mungkin 3 ini akan dapat pendidikan lebih baik. What do you think she would have done to me if I said that? Saudara pikir apa reaksi istri saya kalau saya bilang begitu kepada dia? I'll tell you, I wouldn't be alive today. Hari ini saya pasti nggak hidup. What did we do? Apa yang kami lakukan? We got in the car Kami cepat-cepat ke mobil. and we drove back to the mall. Kami nyetir cepat-cepat ke mall kembali. And our son was happy as could be, just waiting for us. Dan anak kami yang ketinggalan begitu sukacita melihat kami kembali. And today he's still alive. Dan hari ini dia masih hidup. Amen. And so do you. But lost people, Ya kita orang-orang yang hilang itu. your vision for your church, Itu adalah visi saudara. it must be born of God. Itu harus lahir dari Tuhan visi itu. It must come from spending time with the Holy Spirit. Itu lahir dari saudara meluangkan waktu dengan Roh Kudus. And it must include lost people. Dan saudara harus memasukkan orang yang terhilang dalam visimu. The inside of your church Di dalam gerejamu must look like the outside community. harus kelihatan sama seperti komunitas yang ada di luar. All the variety of people that are in your cities, Semua orang-orang, berbagai macam orang-orang, they must be represented in your church. itu harus terwakilkan di dalam gerejamu. Calgary is a very multicultural city. Calgary adalah kota pelayanan Pastor Anthony. Calgary itu adalah kota yang multi etnik. So we have 60 different ethnic groups in our church. Ada 60 etnis ada di dalam gereja kami. And that's a good sign of health. Dan itu adalah gereja yang sehat tandanya. What does your churches look like? Bagaimana gereja saudara? Does it reflect the outside community? Apakah gereja saudara sudah mencerminkan apa yang terjadi dalam komunitas di luar? Sudah banyak suku bangsa di dalam atau etnis? So for us, we are convinced the gospel is the power of God. Bagi kami yakin dan mengimani bahwa Injil sepenuh itu adalah firman Allah. It is God's power to everyone that believes. Itu adalah kekuatan supaya banyak orang percaya. Our vision is we are a soul-winning church. Visi kami, gereja kami ini adalah gereja yang berdaulat, gereja yang punya kuasa. Amen. Amin. So let me ask you, Jadi saya tanya kepada saudara, do you have a vision for your church? apakah saudara punya visi untuk gereja saudara? Oh, we just want to be a worshiping church. Atau gereja saudara hanya gereja yang penyembah? We just want to have wonderful prayer meetings. Gereja kami hanya mau ketemuan untuk menyembah Tuhan, berdoa. We just love to have wonderful fellowship in our building. Kami senang untuk bersekutu di dalam gedung. Then you've lost your God-given purpose for your church. Itu artinya saudara kehilangan tujuan Allah dalam gereja. God's dream is for the world to come to know Jesus. Mimpi Tuhan semua bangsa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. So that's my first point. Jadi itu poin pertama saya. You must have a vision for you must have a God-authorized vision, Saudara harus punya visi yang diotorisasi oleh Tuhan and it must include the harvest, dan harus ada penuaian di dalamnya. because Jesus is Lord of the harvest. Karena Tuhan Yesus Amen. merindukan kita menjadi penuai panen raya ini. You know, I used to preach on revival a lot, Saya banyak kali berkhotbah tentang penuaian, and I think one day God will send a revival and the world will be saved. tentang penuaian dan kebangkitan, dan tentu kedatangan Tuhan. But the Bible does not speak of revival. Tapi The Bible does not speak about revival. Tapi Alkitab tidak bicara tentang kebangkitan saja. It speaks about harvest. Alkitab bicara tentang panen raya, penuaian, Harvest. panen. I'm praying for a revival, Kita berdoa untuk kebangkitan, but I'm not waiting for a revival. tapi saya tidak menunggu kebangkitan. Because Jesus said, Karena Yesus berkata, come and follow me, mari ikutlah aku, and I'll make you a fisher of men. dan aku akan menjadikan kau penjala manusia. Man. Penjala manusia. Okay, my second point. Poin yang kedua, My first one was you must have a God-authorized vision. yang pertama adalah visi yang diotorisasi oleh Tuhan. The second one is you must write the vision. Yang kedua, saudara harus tulis visi. Right, yeah.
Right. Tulis visinya. In Habakkuk chapter 2, verses 2 and 3, Dalam Habakuk pasal 2 ayat 2 dan 3, write the vision and make it plain. ya tulislah visi itu dan buat visi itu sangat jelas di dalam batu atau tablet, that he may run who reads it. supaya semua orang yang lewat bisa membacanya. For the vision is yet for an appointed time. Karena visi itu akan terjadi pada waktunya. But in the end it will speak and will not lie. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa visi itu digenapi. Though it tarries, wait for it. Tidak akan ada lalang, Because surely it will come. karena itu pasti akan digenapi. What's your vision? Apa visimu? If I asked you right now, what would you say? Kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang akan saudara katakan? Because this will bring your churches into unity. Karena ini yang menyatukan gereja. Our vision is 4 words. Visi kita ada 4. Win, Menang, plant, menanam, grow, tumbuh, multiply. berlipat ganda, bermultiplikasi. Everybody in our church, Semua orang di dalam gereja kita. if you ask them, what's our vision? Kalau kita tanya, apa visimu? Win, plant, grow, multiply. Menang, tanam, tumbuh, berlipat ganda. Amen. Amin. If you want a unified church, Kalau saudara ingin menyatukan gereja, you must have a unified goal. saudara harus punya tujuan, kesatuan tujuan. And it needs to be simple. Dan itu harus sederhana. Okay, this is not a political statement. Jadi ini bukan pernyataan politik. But how many know who the new president of the United States is? Siapa yang tahu Presiden Amerika Serikat sekarang? Donald Trump. Donald Trump. Okay. This is not a political endorsement or rejection. Jadi ini bukan ngomong tentang politik, saudara menerima atau menolak Presiden Trump. I preach Jesus, not politics. Saya mengkorbankan Yesus, bukan politik. Let me ask you a question. Saya mau tanya kepada saudara, What is Donald Trump's vision? apa visi Donald Trump? Make America great again. Bikin Amerika hebat lagi. How does Indonesia know what Donald Trump's vision is? Bagaimana orang Indonesia bisa tahu visinya Donald Trump? Do the people in your church know Donald Trump's vision? Apakah jemaat saudara, orang-orang di gereja saudara tahu visi Yeah, they Donald know Trump? it too. Ya, mereka juga pasti tahu. But do they know what God spoke to you? Tapi, Do they know your vision? apakah jemaatmu tahu visi di dalam Alkitab, visi dalam penginjilanmu? Because if they know the vision, Kalau jemaat tahu atau orang-orang di dalam gereja saudara tahu visimu, they can run with it. mereka akan melaksanakannya. When you say yes to God's vision, Ketika saudara katakan ya kepada visi Tuhan, it's easy to say no to distractions. sangat mudah untuk saudara menolak yang mengalihkan dari visi itu. Listen, you must have a vision that consumes you. Saudara harus punya visi yang betul-betul membuat saudara, energi saudara itu habis untuk visi itu. Something that captures your imagination. Sesuatu yang betul-betul mengikat saudara sampai saudara sudah membayangkannya, That makes you willing to sacrifice. sehingga saudara berani berkorban untuk visi itu. Amen. Amin. It must be clear. Harus jelas What's your vision? apa visi saudara. The third thing you need Yang ketiga saudara perlukan, is you must communicate the vision. saudara harus mengkomunikasikan visi itu. You got to speak that dream over and over Saudara harus again. terus membicarakan mimpi itu terus menerus. Because when people capture the vision, Ketika orang mulai mengerti visi itu, they no longer work for you. mereka tidak mulai bekerja untuk saudara, They're working with you. tapi mereka bekerja bersama dengan saudara. I've discovered this. Saya menemukan ini. The key to multiplication Kunci dari pelipat gandaan, is that I must inspire and raise up a team around me. saya harus memberikan inspirasi kepada tim teman-teman kerja di sekitar saya. You must identify key people. Saudara harus bisa mengidentifikasi orang-orang kunci di dalam lingkaran saudara, orang-orang di dalam lingkungan saudara, And get them working with you. dan buat mereka mau bekerja bersama dengan saudara. I want them dreaming the same dream. Saya mau mereka juga memimpikan hal yang sama dengan saya. Amen. Amin.
You must have a God-authorized dream. Saudara harus punya mimpi yang diotorisasi oleh Tuhan. Because whatever is born of God overcomes the world. Karena apa yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. That dream must include lost people. Mimpi itu harus melibatkan pencarian orang-orang terhilang. You must write the vision. Saudara harus tulis visi itu. You must communicate the vision. Saudara harus komunikasikan visi itu. And the fourth thing, Dan yang keempat, you must organize around your vision. saudara harus bisa mengatur, mengorganisir visi itu. So that means for our services, Jadi dalam pelayanan kami, we're wide open for the seekers to come and visit. kami terbuka untuk orang-orang bisa melihat visi itu. And so I want them to feel welcome. Jadi saya sangat welcome, sangat terbuka untuk orang-orang. I want them to feel at home with us. Saya mau orang-orang itu tidak merasa kami terlalu merasuk ke situ, mengganggu mereka. So all of our structures in our church Jadi struktur di dalam gereja kami, are about helping people to come to know Jesus. bagaimana kami menyambut orang-orang untuk mengenal Yesus. That's when. Ya, jadi itu satu. And then we want them to be planted. Kemudian kami mau mereka tertanam. So we lead them through an entire course of teaching. Kami bawa mereka untuk menikmati semua pengajaran-pengajaran yang ada. Because those who are planted in the house of the Lord will grow. Jadi itu cara supaya gereja bisa menanam dan kemudian membuat orang bertumbuh. That's Psalm 92:13. Mazmur 19, 13. Yes, 92:13. 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13. You know, this brings up an important place. Ini akan membawa ke tempat yang penting. See, my goal is not to grow a big church, Tujuan saya bukan untuk membuat gereja yang besar, but we want to grow big people. tapi tujuan saya untuk menumbuhkan orang-orang yang besar. Our job is to develop people, Tugas kita adalah membangun orang-orang to see the gifting on the inside of them. untuk melihat apa yang menjadi karunia mereka di dalam diri mereka. Amen. Amin. And so, can people grow in your church? Apakah orang-orang bisa bertumbuh di dalam gereja saudara? Are their marriages getting better? Apakah pernikahan mereka menjadi lebih baik? Anyway, that's the second point. Yaitu yang kedua poinnya. We want them planted so they can flourish and bear fruit. Kami mau menanam mereka dan mereka kemudian berbuah. And then the third one is grow. Yang ketiga, bertumbuh. And we believe that people grow in community. Kami percaya orang-orang itu bertumbuh di dalam komunitas. So we run Bible courses. Jadi kami adakan kursus Alkitab. We have small groups Kami punya small group atau komunitas kecil. because we want them to grow. Kami mau mereka bertumbuh. And then the last thing is multiply. Dan yang terakhir, pelipat gandaan. We believe that every member is a minister. Kami percaya setiap anggota gereja kami adalah pelayan. My job is to equip every minister. Tugas saya adalah memperlengkapi setiap pelayan. And I believe that every person in my church Dan saya percaya setiap orang yang ada di gereja saya has a ministry in the church. punya pelayanan di gereja itu. It might be serving the kids, Ya, apakah melayani anak-anak, praise and worship, pujian penyembahan, cell group leader, pemimpin komsel, Bible teacher, guru-guru Alkitab, the welcome team, inviting people in. ada usher yang memberikan selamat datang orang-orang yang menyambut jemaat baru. Every person has a ministry in the church. Setiap orang di dalam gereja, setiap jemaat punya pelayanan di gereja. And we believe every person has a ministry outside the church. Dan kami juga percaya dan ingin supaya setiap jemaat punya pelayanan di luar gereja. If you took all the world's population and tried to fit them in the existing church buildings, Kalau saudara ambil semua orang-orang di seluruh dunia dan masukkan ke dalam gereja, only 2% of the world's population could be reached. hanya 2% manusia di seluruh dunia bisa masuk ke gedung-gedung gereja. Only 2%. Hanya 2%. What does that tell us? Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Our churches are too small, Gedung gereja kita terlalu kecil. and we're never going to reach the world from inside our church.
Dan kita tidak akan bisa menjangkau orang-orang dari dalam gereja. We must see our churches as a force. Kita harus melihat gereja ini sebagai kekuatan. So my business people, Jadi orang-orang yang saya ajak dalam urusan ini, I see them as missionaries into the business world. saya melihat kalau mereka ada di dalam bisnis, saya melihat mereka di dunia bisnis mereka. They are representatives of Jesus. Mereka adalah perwakilan dari Tuhan Yesus Kristus. They are reaching a world that I would never reach. Mereka, orang-orang dalam bisnis ini bisa menjangkau dunia di mana saya tidak bisa. So we must equip people to do the work of the ministry outside the church. Jadi kita harus juga bisa melayani dan mengajar mereka yang ada di luar gereja supaya bisa menjangkau orang-orang yang ada di lingkungan mereka. All right, number 5. Yang kelima, You must identify potential leaders. saudara harus bisa mengidentifikasikan pemimpin-pemimpin potensial. Paul said to Timothy in 2 Timothy chapter 2, Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang kedua, the first 4 verses, ayat he said, Timothy, my dear son, be strong in the grace of the Lord Jesus Christ. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-1 dan ke-4. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. You have heard me teach many things that have been confirmed by many reliable witnesses. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. And teach these great truths to trustworthy people who are able to pass them on to others. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amen. Let's just stop right there. Kita stop dulu sampai di ayat kedua. So Paul says to Timothy, Jadi Paulus berkata kepada Timotius, what I heard from Jesus, apa yang saya dengar dari Tuhan Yesus, I'm telling you, itu saya katakan kepadamu, and I want you to tell others dan saya mau Timotius juga katakan kepada yang lain, who can tell others. yang akan mengatakan tadi kepada orang lain lagi. That's 5 levels of leadership right there. Saudara lihat dalam 2 ayat ini sudah ada 5 tingkatan kepemimpinan di situ. As pastors, Sebagai seorang hamba Tuhan, we need to identify team leaders. kita harus bisa mengidentifikasikan pemimpin-pemimpin. There are certain things that I look for in leadership. Ada hal-hal yang penting saya akan lihat di dalam kepemimpinan. The first thing is they must possess a spirit of faith. Yang pertama, dia adalah orang yang penuh dengan roh iman. That means the ability to work with people in a positive way. Jadi dia bisa bekerja dengan orang lain secara positif, It's higher than emotions. melebihi emosional. You must maintain a high level of faith. Saudara harus bisa memiliki iman yang tinggi tingkatannya. You need to have a spirit of faith Saudara harus punya roh iman to overcome. untuk bisa melakukan terobosan, memecahkan masalah. So that's the first thing I look for. Itu yang pertama dari yang keempat. I want them to be hungry after God. Saya mau orang-orang lapar dengan Tuhan. Number 2, I look for servanthood. Yang kedua adalah kehambaan. Paul said in Romans chapter 1 verse 1, Dalam Roma pasal 1 ayat 1, Paul, a servant called to be an apostle. Paulus dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. A servant Hamba first, pertama, apostle second. kemudian rasul yang kedua. If you never understand you're always called to serve, you'll never get into your higher calling. Kalau saudara tidak pernah mengerti bahwa saudara dipanggil untuk menjadi hamba, saudara tidak mengerti panggilan Tuhan. Amen. Amin. So I don't care about titles. Jadi saya tidak peduli dengan gelar-gelar. I'm looking for heart attitude. Saya melihat hati. I'm not here to build something on my own. Saya tidak sedang membangun sesuatu dari diri saya sendiri. I'm here to speak life and faith to serve you. Saya ingin membantu saudara untuk mengerti iman dan juga membangun kehidupan saudara. The third thing I look for Yang ketiga, dari keempat, is they're going to be a self-grower. dia adalah orang yang mau bertumbuh dari dalam. They must always be changing, Ada sesuatu yang selalu berubah dalam dirinya. learning, growing. Dia mau belajar, dia mau bertumbuh. And you as the leader,
Dan saudara sebagai You pemimpin, must always be learning, saudara harus terus belajar. growing, changing. Bertumbuhlah dan berubahlah. As a leader, Sebagai pemimpin, you are an agent of change. saudara adalah agen perubahan. Your church should be changing all the time. Gerejamu harus berubah setiap saat. It must be growing all the time. Selalu bertumbuh setiap saat. Jesus said, "You didn't choose me, Yesus berkata, bukan kau yang memilih aku, but I chose you. tetapi aku yang memilih kamu. I ordained you Aku yang memberikan urapan kepadamu. that you should go forth and bear fruit." Kau harus pergi dan berbuah-buah. Amen. Amin. We're called to bear fruit. Kita dipanggil untuk berbuah. And as leaders, we can change. Dan sebagai pemimpin kita bisa berubah. But it takes courage to be a leader. Tetapi perlu keberanian untuk menjadi pemimpin. But when you have a God-authorized vision, Tapi ketika saudara mempunyai visi yang diotorisasi oleh Tuhan, and you carry a spirit of faith, dan saudara adalah orang-orang yang membawa iman, and you start building a team dan saudara mulai membangun tim, that shares the same spirit, saudara mulai berbagi kerohanian, speaks the same language, berbicara hal yang sama, sees the same dream, melihat mimpi yang sama, you become impossible and unstoppable. saudara akan tak terhentikan. And nothing that you imagine Tidak ada yang bisa saudara bayangkan itu bisa terjadi di hadapan saudara. will be withheld from you. Kita akan mendengar dari saudara. That's what God said at the Tower of Babel. Itu yang saudara lihat dari Menara Babel. The people have one language. Mereka punya satu bahasa, The people are one. mereka satu, And now nothing will be withheld from them. dan tidak ada yang menahan mereka. Nothing will be impossible to them. Tidak ada yang mustahil bagi mereka. And the same thing with your churches, Pastor. Hal yang sama terjadi dengan gerejamu. Spend time with the Holy Spirit. Mulailah saudara luangkan waktu yang banyak bersama dengan Roh Kudus. Dream God's dream. Mimpilah mimpinya Tuhan. See your community different. Lihatlah ada perubahan dalam komunitasmu. Build a team Mulai bangun tim kerja saudara. that shares the same vision. Mulai berbagi visi yang sama. Amen. Amin. And you become unstoppable. Dan saudara tidak akan bisa You terhentikan. become unstoppable. Saudara tidak akan terhentikan. Are you hearing me this morning? Apakah saudara dengar saya? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kalau dengar. Because we can be satisfied Kita bisa dipuaskan and we can be comfortable dan kita bisa menjadi nyaman with our nice small churches. dengan gereja kita yang kecil. But you don't need God for a small church. Tetapi kalau You don't need God. saudara tidak perlu Tuhan untuk gereja kecil. If you just want to have some nice little fellowship, Kalau saudara hanya membangun sebuah persekutuan kecil begitu. but if you want to see change and transformation in your community, Tetapi kalau saudara mau ada perubahan di dalam komunitas saudara, it's going to take the faith in God. saudara perlu iman dari Tuhan. Amen. Iman kepada Tuhan. Amin. Amin. Because what you see Apa yang saudara lihat, is what you get. apa yang akan saudara dapatkan. Lift up your eyes Lihatlah, pandang sekelilingmu and look on the fields. dan lihat padang itu They're ready for harvest. siap untuk dituai. Look up, lift up your eyes. Pandang sekelilingmu, Look at your team. lihatlah tim kerjamu. Oh, they're ready. Mereka siap untuk bekerja bersama saudara. There's giftings on the inside of them. Ada karunia di dalam hidup mereka. There's potential on the inside Ada of them. potensi di dalam diri mereka. Raise them up Bangkitkanlah and mereka release them into ministry. dan lepaskan mereka untuk melayani. Equip your people Perlengkapi orang-orangmu to share their faith outside the walls of the untuk church. berbagi iman di luar gedung gerejamu. And as a leader, Dan sebagai pemimpin, you keep growing. saudara teruslah bertumbuh. You keep changing. Tetaplah berubah. You be the example. Saudara menjadi teladan. You keep winning people. Saudara tetap menangkan orang-orang. You keep inviting them to church. Saudara tetap undang orang-orang datang ke They gereja. will follow your example. Mereka akan mengikuti contoh dan teladanmu. Amen. Amin. Amen. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, This saudara-saudara. is how we build a soul winning church. Jadi ini cara kita untuk membangun gereja pemenang. I also look for loyalty. Saya juga melihat kesetiaan. People that are willing to always put the leader and the organization above personal desire. Orang-orang akan melihat, saudara, ada gairah dalam satu tujuan untuk mencapai tujuan itu. You're doing a great job, Tony. That's okay.
Let me just finish with this. Ya, saya akan mulai mencoba untuk menyelesaikannya. My last point, point number 6, Poin yang terakhir, yang keenam, is you must preach a word of destiny. kalau saudara mulai mengkhotbahkan tentang destiny, takdir, You must have a revelation word. saudara harus punya pewahyuan dalam perkataan saudara. God's word is spirit and it's life. Firman Allah itu hidup, firman Allah itu adalah roh dan hidup. It's not facts and information. Bukan sebuah informasi tentang fakta-fakta. Listen, information can motivate you, Informasi itu bisa mendorong saudara menjadi motivasi, but revelation will transform you. tetapi pewahyuan akan bisa mengubah saudara. And deep speaks to deep. Sesuatu yang dalam bicara tentang hal yang dalam. Emotion speaks to emotion. Emosi akan bicara tentang emosi. Intellect speaks to intellect. Intelektual akan bicara tentang intelektual. But spirit speaks to spirit. Tapi roh akan berbicara dengan roh. You need to preach more than facts and information. Saudara perlu berkhotbah hal-hal yang lebih daripada sekedar informasi. You must have a life-giving message from Jesus. Ketika saudara berkhotbah, saudara harus mendapatkan pesan yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Because an anointed word will break every chain. Karena kata-kata yang diurapi, firman Allah yang diurapi akan mematahkan rantai-rantai. It will release your people into greatness. Akan melepaskan umat saudara, jemaat yang saudara layani menjadi orang-orang yang menang. It will bring spiritual freedom. Akan membawa kemerdekaan secara rohani. It will bring demonstration of the Spirit. Akan membuat karunia Roh Kudus terdemonstrasi dalam hidup mereka. You must have a life-giving message. Saudara harus mempunyai pesan firman Allah yang hidup. Because the origin of the word Karena firman yang asli itu, yang murni itu, determines the destination. menentukan tujuan. My message, Pesan saya, I don't download it from the internet. saya akan pesan-pesan saya download dari internet. I don't get it from a denominational headquarters. Saya tidak dapat dari markas denominasi, dari kantor-kantor denominasi. I spend time with the Holy Spirit. Saya menghabiskan waktu bersama dengan Roh Kudus. I get into the Bible. Saya datang melihat, membaca Alkitab. Because the Bible can impart faith. Karena Alkitab akan memberikan kita kekuatan iman. And when you begin to preach that living word, Dan saya bisa mengkhotbahkan firman Allah yang hidup. it doesn't go here, Tidak datang begini, it goes here. tapi And datang it dari releases sini. faith. Dan itulah melepaskan iman. You're going to have to speak life and faith and vision into your congregations. Saudara harus mengkhotbahkan pesan firman yang mengubahkan hidup mereka dengan iman. So mightily grew the word of the Lord and prevailed. Jadi kuasa firman Allah itu akan membuka hal-hal yang tertutup. I have this couple in my church. Ada sepasang orang di gereja saya. He's a doctor, he's a dentist. Dia ada dokter dan juga dokter gigi. Last December, Desember yang lalu, he had very bad congestion in his lungs. dia punya masalah di paru-parunya. He's a 40-year-old man. Dia baru 40-an tahun, He's got 4 children. ada 4 anak. They ran all these tests on him. Mereka sudah periksa dia, And finally, dokter-dokter sudah periksa dia. at the end of January, Dan pada akhir Januari, 1 year ago today, 1 tahun, they said, you got cancer. 1 tahun yang lalu dia divonis, kamu ada kanker. It's in your lungs. Ada di paru-parumu, It's in your brain. ada di otakmu. You're so full of cancer. Tubuhmu sudah penuh dengan kanker. There's nothing we can do for you. Tidak ada lagi, dokter sudah angkat tangan. Dokter bilang tidak bisa kami lakukan He apa-apa. lived a very healthy life. Orang ini hidupnya sehat sekali. And now he had just weeks to live. Dan sekarang dia hanya punya waktu beberapa minggu untuk hidup. So we went to his house, Jadi kami pergi ke rumahnya, my wife and I. istri saya dan saya. We didn't go with a doctor's bag. Kami tidak pergi dengan tas dokter. We didn't go with some simple information. Kami tidak pergi dengan informasi yang sederhana. We went with a message that is alive, Kami pergi dengan firman Allah yang hidup, with a revelation word. dengan kata-kata pewahyuan. We laid hands on him, Kami tumpangkan tangan kepada dia and we spoke the word. dan kami katakan firman Allah. Amen. Amin.
He received the word. Dia terima firman itu. The Bible says, receive with humility the engrafted word. Alkitab berkata, terimalah firman itu dan kemudian pahat itu dalam loh hatimu. That has a power to transform your life. Ada kekuatan firman Allah yang akan mengubah hidupmu. It's not the preached word, Bukan kata-kata khotbah, it's the engrafted word. tapi kata-kata yang tertulis dalam It's hatimu. not the word that I'm preaching right now. Bukan kata-kata yang saya khotbahkan, The power is in the word that you're receiving right now. tapi firman Allah yang akan tertulis dalam hati saudara. What you hear the Spirit say to you Apa yang saudara dengar hari ini, Roh Kudus bicara kepada saudara. has the power to break every limit off your life. Bagaimana firman itu membuka semua ikatan dalam hidup saudara. Ah! Haleluya, kekuatan. The church in Indonesia Gereja-gereja Tuhan di Indonesia must be filled with the presence of the Holy Spirit harus penuh dengan Roh Kudus. and must have a revelation word from Harus Jesus. punya kata-kata perwahyuan dari Yesus Kristus. And when you do, you are unstoppable. Dan saudara tidak akan bisa dihentikan. Amen. Amin. Jesus said, Yesus berkata, He said to Simon Peter, dia berkata kepada Petrus, who do you say that I am? siapa menurutmu aku He said, ini? you are the Christ, the Son of the living God. Petrus berkata, kau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. And Jesus said, blessed are you, Simon, Yesus berkata, diberkatilah engkau Simon, because flesh and blood didn't reveal this to you, karena bukan darah dan daging yang bisa mengatakan itu, but my Father who is in heaven. tapi Bapakku yang di sorga. I meet pastors all the time. Yang aku layani They semua want itu. diplomas. Ya, tidak pakai diploma. Look at the diplomas on my wall. Lihat diploma dalam tembok saya. Oh, they love what flesh and blood can reveal to Itu them. dari darah dan daging. Ada gelar-gelar pendidikan itu dari darah dan daging. But I don't care if you got a diploma. Tapi saya tidak peduli dengan gelar-gelar diploma saudara. Diplomas look very nice. Kelihatannya bagus di figura. But do you got a life-giving message? Tetapi apakah saudara memiliki firman Allah yang hidup? Do you have a vision from Jesus? Apakah saudara punya visi dari Kristus? Do you have the anointing of the Holy Spirit? Apakah saudara diurapi oleh Roh Kudus? Amen. Amin. If all you got is a diploma, Kalau saudara hanya punya diploma, the next time they bring a demon-possessed person into your church, suatu saat ada orang kerasukan setan dibawa ke gereja saudara, put that diploma on them. ambil dari figura, taruh sertifikat diploma saudara kepada dia. Take it out of that fancy frame. Ya, saudara bisa buka dari bingkainya, tumpangkan itu di kepalanya dia. Put it on their head. Ya, taruh di kepalanya dia. And watch what happens. Dan lihat apa yang terjadi dengan sertifikat saudara. What's going to happen? Apa yang terjadi dengan sertifikat saudara? Tidak terjadi apa-apa. Nothing. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. But if you will open up your mouth, Tetapi kalau saudara membuka mulut saudara, knowing that Christ lives on the inside of you, tahu bahwa Kristus hidup di dalam diri saudara. Haleluya. one word from Jesus Satu kata dari Tuhan Yesus will set that man free. akan membebaskan orang yang kerasukan setan itu dalam nama Yesus. Kekuatan. That dentist in my church, Dokter gigi di gereja saya, every 3 hours he'd wake up, setiap 3 jam dia bangun, he'd confess the word of God, dia selalu mengaku firman Allah. he would take communion, Dia mulai ambil perjamuan kudus. and he would thank God for his healing. Dia bersyukur dengan kesembuhan yang diterimanya. He went to the doctor in June, Dia pergi ke dokter Juni yang lalu. and they did the test. Dokter mulai periksa dia lagi. They said it's impossible. Dokter berkata mustahil. You should have been dead months ago. Seharusnya kau sudah mati berbulan-bulan yang lalu. We can't find the cancer. Tapi saat itu tidak ada lagi kanker It's ditemukan. completely gone. Dia sembuh total. Hallelujah. Haleluya. One revelation word Satu kata pewahyuan can change your world, bisa mengubah can hidup, change your city. bisa mengubah kotamu. Amen. Amin. Amen. Amin. Our time is gone. Waktu kita sudah habis. Does this help you? Apakah ini menolong saudara? Does this help you? Kalau menolong saudara bisa tepuk tangan. What has God told you to do? Ya, apa yang Tuhan katakan kepada saudara? Dream a big dream. Mimpilah, mimpi yang besar. God's language is dreams and visions.
Bahasa Tuhan adalah bahasa mimpi dan visi. You need to see more with your eyes closed than with your eyes open. Saudara perlu melihat lebih banyak dengan mata tertutup daripada mata saudara terbuka. When I look at my city, Ketika saya melihat kota saya see it differently. Saya melihat dengan penglihatan yang berbeda. Everybody told me Calgary is a hard city. Semua orang berkata kepada saya, kota Calgary adalah kota yang keras. The materialism is too strong. Ada roh-roh yang kuat di situ, materi. People aren't interested in God. Orang-orang hanya tertarik dengan uang. Oh, the demons are too strong. Ada roh-roh setan yang kuat. Don't expect anything to happen. Jangan terlalu berharap kalau melayani di kota Calgary. But I would not listen to those voices. Tapi saya tidak mau dengar kata-kata itu. Because I heard a different voice. Karena saya dengar kata-kata yang lain. I heard a different voice. Saya dengar kata-kata yang lain. Because Jesus said, Karena Yesus berkata, my sheep hear my voice. ini rohku adalah firmanku. And you gotta have to speak faith. Saudara harus bicara tentang iman. You gotta speak faith. Saudara harus bicara tentang iman. Listen, some things are taught. Sesuatu yang diajarkan, And some things are caught. sesuatu yang akan saudara dapatkan. The spirit of faith. Roh iman. Faith is a spirit. Iman itu adalah roh. It's spiritual. Itu hal yang rohani, It's saudara. not intellectual. Iman itu bukan hal intelek. I'm all about education. Saya ikut pendidikan. I'm always learning. Saya selalu belajar di sekolah. I'm working on another degree right now. Saya juga sedang belajar. Kali ini saya mengejar ada gelar. Because I never want to stop growing. Karena saya tidak mau berhenti bertumbuh dan belajar. But my authority, Tapi otoritas saya, my leadership, kepemimpinan saya, it doesn't come from a piece of paper. bukan dari sertifikat atau ijazah. My authority Otoritas yang ada pada saya comes from the Jesus who lives datang in dari me. Tuhan Yesus Kristus. Greater is He that's in me than he that's in the world. Roh yang ada di dalam saya lebih kuat daripada yang ada di dunia ini. And that's the same Jesus. Itu adalah Yesus yang sama. That's the same Jesus Yesus yang sama who lives in you. yang hidup di dalam diri saudara. Amen. 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 So I'd like to encourage you, pastors, Apakah ini membuat saudara semangat melayani Tuhan to change your thinking. untuk mengubah kembali apa yang menjadi pandangan saudara yang dulu, mengubah komunitas saudara, Be renewed in your mind. mulai pikiran saudara diperbaharui. Think God's thoughts. Ya, mulailah untuk berpikir apa yang Tuhan sedang lakukan. And dream God's dream for your community. Apa yang Tuhan saat ini ajarkan kepada saudara, dan mulailah bermimpi. When I had just a handful of people, Ketika saya mulai dipercayakan orang-orang yang masih komunitas yang kecil, I would stand in front of my church saya berdiri di depan jemaat saya di gereja with hundreds and hundreds of empty chairs. di hadapan ratusan kursi yang kosong. But it didn't move me Tapi itu tidak menggentarkan saya, because I wasn't looking with these eyes. karena saya tidak melihat dengan mata jasmani ini. I was looking with these eyes. Saya melihat dengan mata rohani. And these eyes Mata rohani ini see the invisible. melihat hal-hal yang tidak terlihat. I saw my church packed. Saya melihat gereja saya penuh. Thousands of people coming to Jesus. Saya melihat ribuan orang datang kepada Yesus. Thousands of people being baptized. Ribuan orang dibaptis. People being raised up and sent out. Orang-orang mulai diutus. And today, Dan hari ini, that dream mimpi itu is my reality. adalah kenyataan. Your dream today Mimpimu hari ini is your reality tomorrow. adalah kenyataan bagimu besok. Amin. Come on, let's give Jesus a shout. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Give Kristus. Jesus a shout. Haleluya, berikan sorak-sorai yang mulia. Amen. Haleluya, muliakan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Can I pray for you? Boleh kita berdoa, saudara-saudara? Mari Come on, let's bangkit all berdiri. stand up. Ya, I really believe the Holy Spirit, saya percaya Roh Kudus He wants to impart fresh vision. ingin mengimpartasikan ada hal yang segar, yang baru bagi saudara. He wants to do something new in your hearts today. Ada sesuatu yang baru ditanamkan dalam hatimu hari ini. Amen. Amin. How many want the Holy Spirit to speak to them in a powerful new Siapa way? yang rindu untuk dijamah oleh Roh Kudus hari ini dengan kuasa? How many are not satisfied with what you're experiencing right now? You want more. Ada berapa yang ingin dijamah oleh Roh Kudus hari ini? Amen. Amin. Amen. Come on, let's lift our
have your prayer, come on, just begin to pray out in Indonesia, pray out in the Spirit. Jika saudara mau berdoa, berdoa dalam roh, katakan itu dalam mulutmu. Haleluya, haleluya. Oh, Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, Jesus, we love you, we praise you. Lord, we cry out to you today. Bapa, kami berdoa kepadamu. Holy Spirit, you're the dream giver. Roh Kudus, Engkau adalah pemberi visi. Lord, we come before you hungry. Kami rindu dan kami lapar kepadamu. We come before you surrendered. Kami datang kepadamu dengan penyerahan penuh. And Lord Jesus, we thank you Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu that you communicate to us bahwa Engkau sudah berkomunikasi dengan kami, a God-authorized vision. bahwa visi yang diotorisasi oleh Tuhan. Come, Holy Spirit. Roh Kudus, datanglah. Come, Holy Spirit. Roh Kudus, datanglah. And fill and touch each and every one. Penuhilah kami semua di tempat ini. Let their ministries be transformed. Biar pelayanan kami berubah. Let faith be ignited. Biar iman kami bersatu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Let's Amen. pray together. Amin. Ya, Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara.